Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali seperti biasa kami di sini di Bongas Ngerumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Dan sekarang adalah hari yang spesial di mana Bongas Ngerumpi akan membahas tentang apa namanya, Mbak Git? Hari ini Bongas Ngerumpi spesial untuk memperingati Hari Keluarga Nasional. Betul sekali. Tanggal yang diperingati setiap tahunnya tanggal 29 Juni. 29 Juni. Kebanyakan keluarga-keluarga di Indonesia itu nggak tahu, Mbak Git, tentang apa namanya Hari Keluarga Nasional ini ya. Jadi kita di sini akan coba sebagai aspirasi kita membahas tentang keluarga di Hari Keluarga Nasional. Oke, sebelum itu Kang Ade kita akan memberitahukan dulu kepada semua penonton ini yang nontonnya baru 4. Nah, Selfie Anggra ini langsung hadir katanya. Halo, ya. Selfie. Halo Selfie, Kak Selfie. Kak Selfie. Ya, halo Kak Selfie. Selamat menonton. Betul. Ya. Nah, jadi hari ini karena kita spesial Hari Keluarga Nasional. Betul. Tanggal 29 Juni diperingati setiap tanggal 29 Juni. Jadi sekarang sesinya memang spesial untuk membahas tentang keluarga. Ya. Betul. Tapi sebelum itu diberitahukan dulu kepada seluruh penonton bahwa hari ini bagi para remaja yang nonton boleh gabung. Maksudnya kita memberikan kesempatan untuk para remaja dari para sobat repro ini yang mau bergabung dengan siaran langsung itu bisa. Jadi kan nanti teman-teman bisa klik minta gabung siaran langsung. Oh, berarti bisa. ketika kalau misalkan saya nih contoh pengen gabung nih dalam siaran ini, saya langsung gabung aja gitu, nggak apa-apa? Iya, minta gabung. Nanti kan kita kan pilih nih siapa yang mau kita pilih untuk ikut bergabung. Tentunya bukan untuk nemenin, maksudnya bukan untuk berbicara apa ya, karena ini kan Hari Keluarga Nasional. Jadi teman-teman yang gabung ini Kang Ade nanti boleh menyatakan pendapatnya atau menyampaikan pesan-pesan pesan-pesan di Hari Keluarga Nasional dari anak untuk orang tua. Jadi mungkin ada ini cek speaker kresek-kresek kakak. Oh, speakernya kresek-kresek katanya, mungkin sinyal ya. Iya. Kayaknya sinyalnya nih. Jadi terus juga jadi buat teman-teman di luar sana, jadi kalau misalkan mau gabung, pengen ngungkapin isi hatinya, terus juga pengen ngucapin kepada orang tua kalian atau ibu, entah itu bapak, entah itu ibu, bisa langsung gabung dan disaksikan oleh jutaan Bongas Ngerumpi. Iya, para sobat repro ya. Para sobat repro. Ya, ini sudah berapa orang? Ya. Yang menonton baru 7. Jadi diingatkan lagi bagi para sobat repro yang ingin bergabung dalam siaran hari ini special sesi untuk Hari Keluarga Nasional, boleh langsung ikut minta gabung siaran langsung. Betul. Itu kan ada nih kalau di handphone. Betul. Dan seperti biasa nanti di akhir sesi kita ada door prize buat teman-teman semua yang menyaksikan Bongas Ngerumpi ini sampai selesai. Dan jangan lupa persyaratannya, yang pertama yaitu daftar hadir, yang kedua yaitu ikuti sampai selesai, dan yang ketiga adalah jawab dengan tepat. Ya. Itu. Tapi kalau sekarang kita lihat dulu, misalnya yang mau diinikan adalah tadi kesan pesan dari anak untuk orang tua sebenarnya. Yang paling utama itu. Jadi sebenarnya dalam sesi ini kita pengen ngebantu teman-teman semua nyampein sama ayah, ibu, mama, mimi, bapak, ya itulah ya. Entah itu sama siapapun di keluarga kalian, kalian bisa langsung bergabung di Facebook Remaja Bongas Peduli Kesro ini. Speakernya Mbak Iku kayaknya masalah kurang jelas kresek-kresek. Oh, kata Kak Abdi, si Arjuna Irang. Ini kita harus cek dulu kan? Oke, nanti Kang Ade cek dulu karena di sini tidak ada operatornya, jadi mohon maaf, Kang Ade cek dulu. Nah, ini
Ya, ini lagi di itu, lagi di dia udah oke sih katanya. Yoi. Mohon maaf ada gangguan teknis. Ya jadi saling bantu ini Mbak ya. Jadi kalau emang suaranya nggak kurang jelas, mungkin ada ini ya, ada gangguan di speaker kita. Ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa ikuti sampai selesai, dan di akhir sesi nanti kita bakalan bagi-bagi hadiah buat teman-teman semua. Jadi kuisnya karena ini spesial di Hari Keluarga Nasional, nanti akan ada kuis foto juga kan Ade. Tapi nanti setelah ini ya, setelah bunga serumpi. Dan mungkin masih kuis kresek-kresek katanya. Ya udah berarti memang iya. Ya jadi buat teman-teman semua mohon gangguan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita di sini banyak sekali kendala, banyak sekali kekurangan, dan mungkin kedepannya bakal diperbaiki lagi gitu ya. Iya. Oke, karena hari ini Hari Keluarga Nasional ya. Jadi mau ada beberapa yang mau kita bahas. Betul sekali. Ya, karena kita sudah ada 4 poin sebenarnya yang di poster itu ya. Yang pertama kita akan bahas tentang tepuk hak anak. Betul. Itu berisi tentang hak anak. Terus ada 8 fungsi keluarga. Betul sekali. Terus ada salam genre. Salam genre. Ya, terus ada lagi sama satu lagi berencana itu keren. Berencana itu keren. Ya. 2 anak lebih baik ya. 2 anak lebih baik. Nah, udah bener nih. Iya, makasih Kak Selvi sudah mengingatkan. Makasih Jadi, juga untuk Kak Abdi si Arjuna Irang sama Sodikin Ceblok. Ya, sudah Ceblok deh. Sudah ini sudah apa namanya? Sudah mengingatkan bahwa ada gangguan di. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi pembahasan kali ini kita bakalan bersenang-senang dan bercerita tentang keluarga. Entah itu ada beberapa yang akan kita bahas juga. Kita bakalan nyanyi-nyanyi juga. Ya. Karena banyak sekali di sini informasi yang disampaikan lewat nyanyian. Iya, betul. Terus bagi sobat rapper yang ingin bergabung di siaran langsung, sekali lagi silahkan minta gabung aja. Kan di siaran langsung tuh ada biasanya di handphone tuh ya, minta gabung siaran langsung. Itu nanti kita bakal tambahkan, maksudnya kita akan beri kesempatan sobat rapper yang ingin bergabung di siaran langsung kita hari ini. Karena untuk menyatakan kesan dan pesannya di Hari Keluarga Nasional itu kan bisa setidaknya mewakili apa yang ingin disampaikan oleh para sobat repro, terutama yang remaja nih. Kan masih anak nih ya, masih belum jadi orang tua artinya gitu kan. Dan mungkin ketika kita menyampaikan di Bongas Kurumpi ini, di Fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro ini, mungkin jadi kebanggaan tersendiri Mbak, karena bisa menyampaikan kebahagiaan di keluarga mereka. Ya betul, berbagi pengalaman ya. Betul. Nah, sebelum itu kita masih menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung di Sobat Repro di hari Keluarga Nasional ini. Kita putar dulu. Ada sebuah lagu yang sangat-sangat enak didengar dan memang pas sekali suasananya untuk memperingati Hari Keluarga Nasional. Betul. Dan kemungkinan banyak teman-teman juga yang tahu lagu ini. Jadi kalau seandainya putar, boleh sambil nyanyi ya. Dan kalau misalkan mau nyanyi bareng bisa digabungin langsung. Ya, betul. Oke. Kita putar ini lagunya Harta Berharga dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari ya. Ini kalau nggak salah di Os Keluarga Cemara, film itu loh ya. Nah, oke Kang Ade, boleh langsung putar saja. Langsung saja kita nyalakan. Boleh sambil nyanyi ya. Dan juga buat teman-teman sekali lagi yang pengen bergabung, pengen nyampein pesan dan kesannya kepada kita semua ataupun untuk keluarga, untuk orang tua, entah itu bapak, entah itu ibu, silahkan langsung bergabung di channel atau di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro. Nah, ini lagu yang benar-benar mengena sekali karena di sini gimana seseorang pengen nyampein kepada orang tua bahwa keluarga itu sangat berharga gitu. Boleh sambil nyanyi bareng? Boleh, sambil bareng nyanyi boleh, gak apa-apa. Pakai malu. Keluarga selamat
pagi Emak. Emak. Selamat pagi Abang. Abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak. Terima kasih Abang. Untuk tampil perkasa bagi kami putra putri siap berbakti. Buat teman-teman semua, berbaktilah sama orang tua, bahagialah sama keluarga, dan jangan lupa sayangi keluarga kalian karena dari keluargalah cerminan hidup kita. Ya betul. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Abang. Mentari hari ini berseri indah. Selamat pagi Emak. Terima kasih Terima kasih Abang untuk tampil perkasa bagi kami putra putri siap berbakti. Ayo buat teman-teman semua bergabung di fanpage remaja Bongas Budget Pro dalam Bongas Grupi ini, dan teman-teman semua bisa menyampaikan aspirasinya atau pengen ngobrol sama ngibaratin isi hati kepada orang tua kalian. Selamat pagi Abang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak. Terima kasih Abang untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Hari berseri Indah. Oke. Ya, Gimana nih Kak Ade? Kita bahas liriknya dulu nih. iya mungkin bahas liriknya Oke. karena liriknya sangat bener-bener nyentuh, apalagi kita sebagai anak gitu ya kepada orang tuanya, gimana caranya untuk menyampaikan terima kasih kita kepada orang tua, bapak, ibu, ayah, papa, mama, dan yang lain sebagainya, umi, abi, dan Panggilannya sebagainya. Entah itu apapun panggilannya, yang pasti dia orang tua kita yang harus dihormati gitu Ya betul. Kalau dilihat dari lirik yang pertama ya, Mm-mm. harta yang paling berharga Adalah keluarga. Nah, Tuh, di sini gimana nih Kang Ade? apa ya? Meskipun menurut saya pribadi ya, menurut saya harta yang paling berharga adalah keluarga. Benar sekali, karena harta yang paling berharga adalah keluarga, bukan materi, bukan apapun itu, melainkan keluarga. Jadi buat teman-teman, bersyukurlah ketika kalian bisa berkumpul sama keluarga, apalagi di masa pandemi ini Bang Anggit. Iya betul. Ya, di masa pandemi ini kan Di rumah aja di itu rumah kan. aja kan, mau nggak mau harus di rumah aja gitu, bisa berkumpul sama keluarga, Iya. bisa ngobrol lebih lama sama orang tua, bisa nyeritain keinginan kita ke depannya sama orang tua. Jadi jangan malu ngobrol sama orang tua, karena menurut saya sering sekali ngobrol sama orang tua, bercerita tentang keseharian saya, Iya. tentang pekerjaan saya dan yang lain-lain sama orang tua. Banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang orang tua itu bukan tempat yang enak menurut dia, tapi itu menurut saya salah besar, karena tempat yang paling enak buat curhat ya keluarga, ya orang tua kita gitu ya Mbak. Betul ya. Jadi memang harta yang paling berharga adalah keluarga, itu yang benar ya Kang Ade ya. Dan itu memang bukan hanya dimiliki oleh, maksudnya itu pasti dimiliki oleh semua orang. Maksudnya intinya yang namanya keluarga itu kan unit terkecil ya. Betul, Maksudnya unit dari ayah, ibu sama anak. Ataupun ada ayah dan ibu saja bisa sebut keluarga, atau ayah dan anak bisa, itu kan keluarga ya. Terus juga kalau misalkan kita hidup di lingkungan bersama
nenek kita, itu pun keluarga Keluarga, kita, ya. keluarga kita, Bu. Keluarga kita. Jangan salah, ketika kita hidup dengan nenek kita, kakek kita, paman kita, itu pun keluarga kita, Iya. bukan orang lain. Jadi jangan anggap itu orang lain. Gitu Iya, ya, betul. Bu, ya. Olahraga keluarga. Ini ada, aduh ini salah fokus sama ini di komennya Iya. dari Tommy Algofar. Selamat sore mantan katanya. Oh. Oh, ini salah buat Kalau mantan. kalau mantan bukan ke saya karena dia Oh cowok. iya men. nih cowok. Saya bukan mantannya tapi. Cowok gitu. Ya masa iya aku sama Tommy kan enggak, cuy. Kan saya sukanya cewek. Aduh. Kata Kak Selfie masih nyimak katanya. Iya. Ya, Kak Selfie boleh gabung. Kak Selfie minta gabung di sel langsung ya nanti boleh mau menyampaikan apa di Hari Keluarga Nasional. Betul Boleh sekali. langsung minta gabung Kak Selfie ya. Ini kan nanti kita bisa di itu kan Tambahin, sama ya. kita. Iya betul. Betul sekali. Nah, setelah itu lirik selanjutnya. Betul. Apakah itu? Istana yang paling indah adalah Keluarga. keluarga. Berarti istana yang paling indah adalah keluarga. Berarti home sweet home ya. Yes, home sweet home. Iya, berarti sejauh apapun kita pergi, Ya. sejauh apapun kita melangkah, Mm-mm. intinya ya. Ini bahasanya udah Iya. dalam banget nih. Jadi kadang-kadang kita nih saya pribadi gitu ya. Ya, gimana nih? Ketika saya pergi keluar kota, entah itu kerjaan, entah itu jalan-jalan dan yang lain-lain, kadang-kadang ngangenin situasi rumah gitu, Oh, Mbak. iya. Entah itu ya apa namanya tempat tidurnya, bau-baunya dan yang lain-lainnya tuh ngangenin gitu. Iya. Jadi meskipun kita tidur di hotel ataupun tidur di camping di luaran sana atau nginep di Rantau lah, tempat atau- yang lebih nyaman, Mm-mm. tapi nggak senyaman di rumah kita gitu. Rumah kita itu bukan produk sana ya, rumah kita ini rumahnya Rumah saya, rumah gitu. saya, Ya, rumah jadi- keluarga gitu. Jadi memang istana yang paling yang paling indah adalah keluarga. Jadi sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun kita melangkah, Betul. yang paling indah itu, yang paling dirindukan itu adalah keluarga. Keluarga, Jadi rumah memang- sendiri. Iya, gitu. jangan sampai hubungan kita dengan keluarga, terutama dengan ayah dan ibu, Betul. dengan orang tua itu jangan sampai ada jarak di antara kita. Maksudnya di antara kita tuh anak sama orang tua gitu ya, Kang Ade ya. Kadang-kadang yang anak-anak rantau juga Iya pasti. kadang-kadang yang lihat sih enak dia rantau banyak uang dan lain-lain, tapi saya pernah ngerantau, saya ngerasain sendiri gimana nggak enaknya jadi anak rantau, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, ya nggak enak banget main. Iya. Lanjut, lirik yang selanjutnya adalah Lirik apa, Mbak? selanjutnya adalah puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Berarti ini puisi ya. Jadi terus dilanjut sama mutiara tiada tara adalah Keluarga. Jadi berarti semuanya itu dan mungkin puisi di sini perkataan orang tua terhadap kita mungkin Iya, ketika kita punya betul. salah, ketika ketika kita pengen nentuin sesuatu, kita ngobrol sama orang tua, ya puisi ya nasihat yang paling bener-bener harus kita turuti ya nasihat orang tua gitu. Jadi buat teman-teman semua, sekali lagi sayang keluarga kalian gitu ya. Dan di sini mutiara ya mahal gitu, Iya, berharga yang karena sangat sangat berharga. Jadi buat kalian jaga baik-baik keluarga kalian. Tuh, kalau kata Kang Dani Rahman, kunci sukses dalam hidup adalah doa restu dari orang tua. Nah, itu tadi ya. ya ketika Salah kita satu kunci memang kunci kesuksesan itu adalah restu dari orang tua. betul sekali, ketika kita pengen melangkah ke arah gitu, entah itu kemana, jangan lupa restu orang tua, izin sama orang tua, karena doa orang tua yang paling mustajab. Ya, betul sekali. Nah, lanjut ini ada ucapan selamat pagi. Nah, biasanya ini adalah hal kecil Iya. yang simple tapi jarang dilakukan oleh. Betul. Coba Kang Ade sendiri gimana deh? Saya Kalau setiap pagi karena saya udah tinggalnya sendiri ya, jadi beda rumah. Meskipun beda rumah, saya berusaha ketika pagi itu saya pulang, entah itu minta sarapan dan yang lain-lain. bisa sarapan di itu ya. Sarapan gitu di rumah orang tua. Jadi setelah itu saya
mungkin nyampe selamat pagi tidak. Ya. Jujur saya tidak. Karena ya mungkin setelah ini saya coba Untuk membiasakan diri, ya. ngucapin selamat pagi. Tapi ketika saya bekerja, cium tangan pasti. Iya, jadi memang sapaan yang maksudnya bukan kegiatan ya, hal yang sesimpel itu Iya. mungkin jarang kita lakukan tapi maknanya sangat besar Betul. sekali. Jadi buat teman-teman, ya mungkin ini hal sepele, Iya, hal tapi sepele, tapi menurut orang tua ketika kamu lakuin cium Iya, cium tangan, tangan. ngucapin selamat pagi, alangkah terasa bahagianya besar, gitu ya. Iya, Orang tua betul. kita ketika mendengar anaknya ngucapin selamat pagi, cium tangan ketika mau berangkat, setelah berangkat pun juga gitu, Iya. seperti itu. Itu hal kecil tapi sangat bermakna sekali untuk orang tua. Betul. Bukan hanya sama emak tapi sama abah juga ya, maksudnya sama dua-duanya, ayah, ibu. Ya, gitu. ibu, nenek, kalau bisa satu keluarga besar di sana bisa. Kalau memang satu rumah, gitu ya, kan. kalau memang satu rumah kalian usahain lah Ya, gitu ya betul. buat ngucapin selamat pagi. Mm-mm. Terus, Nah terus nih, mm, terima kasih emak, Nah. terima kasih abah mungkin untuk tampil perkasa. Gimana sih begini? Bagi kami putra putri yang siap berbakti. nah di sini mungkin yang Ucapan terima kasih ya. ucapan terima kasih kadang-kadang kita sama orang lain ketika orang lain itu ngasih kita ngucapin terima kasih, tapi ketika orang tua yang ngasih kita ngirauin itu Iya. hal sepele tapi Kayak maksudnya udah biasa orang tua udah gitu. biasa. Padahal ucapan terima kasih gitu kan. Itu sesuatu yang memang simple tapi memang maknanya juga besar lagi ini hal sekecil itu bisa memberikan kesan, maksudnya perasaan senang Iya. dari orang tua. Jadi ketika contoh kita ambil simpelnya, ketika kita dikasih uang sama orang lain karena kita melakukan hal sesuatu atau kerjaan sesuatu, kita ucapin terima kasih. Tapi ketika kita minta uang sama orang tua, apakah kita ngucapin terima kasih? Saya pribadi, saya pribadi pun enggak. Jadi iya, ini sekali lagi untuk teguran ya. Iya, ini teguran buat saya pribadi dan mungkin buat teman-teman semua ketika selesai menyaksikan ini, hal-hal kecil itu dilakukan seperti itu. Nah, yang terakhir Untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. nah kalau mengingatkan perjuangan orang tua ya, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. betul sekali, pendidikan Iya, kita, pendidikan, terus juga melindungi melindungi iya, kita, terus ya kayak makanan, konsumsi, buat ekonomi, gizi gitu kita kan. juga, karena dimanapun juga ketika orang tua pengen lihat anaknya jauh lebih baik dari dirinya sendiri gitu. Jadi memang benar-benar kita harus tadi ya mengucapkan hal yang simple, maksudnya yang dinilai sepele, tapi memang itu hal kecil yang bisa membuat orang tua senang. Betul Mengucapkan sekali. terima kasih, mengucapkan salam. Ngucapin mungkin ketika bangun tidur ucapin selamat pagi, Iya. alangkah bahagianya keluarga itu. Seperti itu ya. Ya, lanjut kita akan mengenalkan tepuk hak anak Kang Ade. Betul. Mumpung ini ada 12 orang yang menonton, jadi kita kenalkan tepuk hak anak. Jadi selain di keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, maksudnya orang tua dan anak, gitu kan. Maksudnya orang tua itu tanda kutip di sini bisa jadi dua-duanya. Yang namanya keluarga itu kan orang tua lah ya. Dan mungkin di lagu tadi kita ibaratnya udah bahas tentang orang tua, gimana caranya kita menghormati orang tua, tapi di sini kita coba membahas tentang hak-hak yang kita sebagai anak harus dapat gitu ya, betul. Ini merupakan hak anak itu banyak sebenarnya Kang Ade. Cuman ini ada tepuk hak anak itu ada 4 hak anak yang memang hak dasar dari seorang anak yang memang harus dipenuhi. Betul sekali. Ya. Jadi teman-teman yang sekarang menonton boleh ikutan tepuk hak anak. Jadi ini memang seperti anak kecil, tapi memang justru ini menyenangkan Kang Ade ya. Karena kita pun ketika sebelum masa pandemi ini kita ngasih informasi ke anak-anak SD, kita promosinya melalui lagu ini gitu. Meskipun kita udah dewasa ataupun lebih tua dari anak-anak SD, tapi kita juga harus tahu ini loh hak-hak anak. Ya, betul. Jadi siapa nih yang mau Wando? Bareng-bareng aja lah. Ayo bareng-bareng aja. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan pengen dilihatin, segera bergabung di fanpage Remaja Bongas Podcast. Mau bergabung di siarannya seperti itu. Betul. 1, 2, 3. 3. Tepuk Hak hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah,
Sekali lagi Mbak Agit. Oh, sekali lagi. Yo, 1, 1, 2, 2, 3. 3. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, ada 4 ya. betul sekali. Mungkin kita kupas satu persatu apa sih itu hak hidup, apa sih itu tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi ya. Ya. Yang pertama menurut Mbak Anggit, apa sih hak hidup dalam anak gitu? Ya. Jadi 1, hak hidup. Jadi seorang anak, yang namanya anak itu usianya adalah dari 0 sampai sebelum 18 tahun. Betul. Berarti kalau dari 0 berarti kan sudah dari kandungan. Dia punya hak, yang pertama adalah hak hidup. Iya. Jadi seorang anak itu berhak untuk hidup. Betul sekali. Jadi makanya sangat sayangkan kalau seandainya ada oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Dan mungkin bagi anak-anak remaja banyak sekali sekarang KPD yang berlanjut ya. Ini bisa berkaitan juga ya dengan itu. Angka AKB. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Terus yang kedua, setelah mereka berhak untuk hidup, betul, mereka juga berhak untuk tumbuh berkembang. Ya, jadi berarti memang yang sehat, gizinya gitu kan. Terus secara pendidikannya, terus secara kayak sandang pangan papannya lah intinya ya, tumbuh kembangnya. Itulah hak anak yang kedua. Yang ketiga ada hak perlindungan. Jadi seorang anak itu berhak untuk dilindungi. Betul, banyak sekali undang-undang yang melindungi anak ya. Jadi teman-teman semua, ketika kalian punya anak, lindungilah anak-anak kalian. Itu adalah hak anak. Terus yang keempat ada hak partisipasi. Jadi seorang anak juga berhak untuk menyatakan pendapat. Betul. Ya. Contohnya hal sepele mungkin cita-cita ya. Jadi buat orang tua yang lagi nonton, mungkin ketika anaknya menyampaikan partisipasinya atau keinginannya mengejar cita-cita, orang tua jangan pernah mematahkan cita-cita seorang anak, karena menurut saya ketika orang tua udah mematahkan cita-cita anak-anak pun bakalan berpikirnya ya udahlah, cita-cita saya nggak bakalan tercapai dan keinginan saya nggak bakalan terwujud gitu ya. Nah, itulah 4 hak anak yang harus anak-anak dapat. Yang pertama hak hidup, yang kedua yaitu tumbuh kembang, yang ketiga hak perlindungan, dan yang terakhir hak partisipasi. Jadi buat anak-anak yang lagi nonton atau ibu-ibu, kalau misalkan anak-anaknya, tolong kasih tahu sama orang tuanya. Kalau misalkan orang tua tahu, tolong wujudin apa sih hak-hak anak itu ya Nagit ya. Iya, betul. Nah, sekali lagi, jadi buat teman-teman, kalau misalkan pengen bergabung buat siaran langsung, kalian bisa langsung bergabung di siaran langsungnya Remaja Bongas Peduli Kespro di acara Bongas Ngerumpi ini. Jadi ketika kalau misalkan kalian pengen nyampein sesuatu, ucapan terima kasih kepada orang tua atau keluarga, boleh langsung bergabung di siaran langsung kita seperti itu. Betul. Terus Kang Ade, selain itu, tadi kan kita sudah bahas tentang tepuk hak anak. Nah, ini ada komentar yang kita bacakan ya. Ada giveaway enggak katanya? Tadi kalau gitu ya. Kalau giveaway mungkin ada sedikit door prize, ada door prize-nya nanti di akhir sesi bakalan ada door prize-nya buat kalian semua. Ya, betul. Terus ada lagi nih komentarnya, saran Kak Anggit dan Kang Ade ke depan undang komunitas yang kegiatannya positif untuk mendorong komunitas lainnya supaya berkegiatan positif. Wah, ini juga saran yang bagus. Nanti kita tampung sarannya. Nanti akan kita coba akan mengundang perwakilan dari komunitas. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman di sini dari anggota komunitas bisa langsung inbox ataupun di di Instagram kita Sobat Repro, kalian bisa langsung chat pengen nyampein sesuatu, entah itu dari pihak komunitas pengen ayo kolaps atau gabung sama di acara Bongas Ngerumpi ini, boleh, sangat boleh, sangat terbuka. Betul. Supaya teman-teman, apalagi komunitas kadang-kadang di chatnya jelek, jadi buat teman-teman komunitas yang pengen tampil untuk bahwasanya komunitas kami itu baik dan nggak negatif gitu ya, positif. Supaya memang mendorong komunitas ini supaya berkegiatan positif. Betul. Nah, setelah itu
kita sih sebenarnya mau mengundang orang ya, tapi sebentar kita juga harus cari Nah, ini yang sambil Mbak Anggit nunggu untuk mengundang beberapa orang, jadi buat teman-teman sekali lagi yang tadi bertanya apakah ada door prize-nya, ada giveaway-nya, tenang saja ada. Yang penting kalian ketika masuk ke bergabung di Remaja Bongas Peduli Pro di acara Bongas Mimpi ini, kalian langsung komen daftar hadir, misalkan nama saya ini hadir, lalu ikuti kegiatannya sampai selesai karena pertanyaannya bakalan seputar apa yang kita omongin, dan yang ketiga jawabannya harus tepat gitu, seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, banyak sekali hadiah yang bisa kalian dapat. Dan juga promosi lagi, kegiatan Bongas Rumpi itu setiap hari Jumat jam 3 sore. Nah, karena ini spesial, kita tayang di hari Senin karena ada hari spesial, yaitu Hari Keluarga Nasional. Ya, ini ada sebenarnya kita kesulitan untuk mengundang orang kan. Tapi ini ada juga di komentar dari Kak Selfie, katanya tidak ada rindu yang paling sakit kecuali rindu anak kepada orang tuanya. Betul, aduh. Tidak ada hal yang paling bahagia kecuali anak berkumpul bersama orang tuanya. Betul sekali. Tidak ada rasa sayang yang paling besar kecuali rasa sayang orang tua kepada anaknya. Ini dalam sekali kata-katanya ya Kak Ade. Kalau dilihat dari kata-katanya memang ini adalah ungkapan anak untuk orang tua ya. Memang sih kadang-kadang kita sebagai anak begitu merindukan ketika kita jauh sama orang tua. Jadi bersyukurlah kalian semua yang masih bisa mengucapkan atau membalas budi keluarga atau orang tua kalian. Jadi memang para sobat repro yang ingin memberikan kesan-pesannya atau memberikan pesan untuk orang tuanya, boleh di kolom komentar saja ya. Boleh, karena ini kita kesulitan untuk mungkin mengundang orang mereka malu untuk bergabung, ya. Mungkin jadi nggak apa-apa, lewat kolom komentar kalian tuliskan ucapan terima kasih kalian atau pesan-pesannya untuk orang tua, untuk keluarga ya. Entah itu untuk keluarga, jadi boleh langsung ditulis di kolom komentar. Ya. Ini Kak Selfie luar biasa sekali, terima kasih Kak Selfie sudah memberikan ini pesan ya pada orang tua si Selfie. Jadi untuk Selfie yang bangkit Selfie, terima kasih banyak. Mungkin itu juga ucapan saya ucapan orang tua ya. Kita juga para anak gitu kan ya. Terus selanjutnya ini Kang Ade, sebelum kita berlanjut ke tepuk-tepuk selanjutnya, tadi kan sudah tepuk hak anak sudah. Betul. Terus juga bahas lagu tadi udah bahas tadi tentang keluarga. Berarti Kang Ade sekarang gini loh, kita sekarang bahas tentang keluarga ya. Berarti kita sekarang posisinya anak atau orang tua ini? Mungkin anak kali ya. Anak ya. Karena saya masih punya ibu dan bapak yang, dan saya belum jadi bapak mungkin ya, menjadi bapak. Nah, jadi gini, menurut Kang Ade ya, apa sih menurut Kang Ade itu orang tua itu apa? Definisi orang tua gitu loh. Bagi Kang Ade. Orang tua adalah orang yang bisa mengerti apapun kondisi anaknya, apapun situasi anaknya, entah itu susah, entah itu senang. Orang tua adalah orang yang pertama hadir dalam hidup kita. Jadi menurut saya orang tua harus dihormati, harus dikasihi, dan harus disayangi, karena ketika kita mendapatkan kesulitan, orang tualah yang akan membantu kita pertama kali. Itulah ya orang tua ya. Luar biasanya orang tua itu nggak mandeng anaknya benar atau salah. Ketika benar dia bangga, ketika saya salah dia dibela. Seperti itu. Jadi nggak ada orang tua yang jahat kepada anaknya menurut saya. Orang tua itu semuanya sayang pada anaknya. Karena apalagi ibu ya. Apalagi ibu yang mengandung 9 bulan, susah payahnya 9 bulan, bahkan melahirkannya, bertaruhan dengan nyawa sekalipun itu, karena dia pengen anaknya bisa lahir ke dunia dengan ya. Dan juga tadi juga di hak-hak anak harus dipenuhi. Terus tadi kita
ini anak ya. Mm-mm. Kalau menurut saya pribadi, Iya. anak itu adalah hasil dari buah cinta dari orang tua, ayah dan ibu. Betul. Dan dia tidak ada anak yang tidak diinginkan oleh orang tua. Jadi kalau seandainya teman-teman sobat repro pernah melihat atau membaca kata-kata bahwa nggak ada anak yang minta dilahirin. Betul. Kan kadang-kadang ada ya apa selibran apa kata-kata yang seperti itu. Betul. Tapi memang ada peribahasa lagi, tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anak. Betul. Gitu loh. Jadi memang kalau seandainya ada kata-kata seperti itu, saya kan nggak minta dilahirin gitu Betul. loh. Tapi kan kita nggak bisa, kita dilahirkan ke dunia, kita nggak bisa milih orang tua kita mau yang seperti apa. Tapi kan orang tua tadi ya definisi yang ada, orang tua adalah orang yang pertama kali hadir dalam hidup kita. Dan ketika banyak sekali orang-orang ataupun anak-anak zaman sekarang banyak yang dalam tanda kutip kehamilan yang tidak diinginkan, jangan pernah menyalahkan anak ketika lahir, salahkan orang tua karena anak tidak tahu apa-apa. Ya, jadi buat teman-teman tidak ada dalam tanda kutip anak haram. Jadi anak ya tetap anak, tidak ada bekas anak. Seperti itu. Jadi dan begitu pun sebaliknya tidak ada bekas orang tua. Gitu kan. Jadi memang hubungan anak dan orang tua ini memang harus tidak bisa dibantahkan, tidak bisa diputuskan sebenarnya. Jadi makanya bagi para sobat repro yang saat ini mungkin hubungan dengan orang tuanya ada renggang atau ada jarak karena sesuatu tadi lah ya, kembali lagi diingat gitu loh, bagaimana perjuangan orang tua. Betul. Bagaimana selama ini orang tua merawat kita dari kecil sampai sekarang gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman semua lagi ibaratnya lagi enggak apa ada jarak ya ada jarak sama orang tua, entah itu ada masalah, ada apapun yang entah itu anaknya, entah itu ibunya atau orang tuanya yang salah, jadi cepat-cepatlah minta maaf satu sama lain, saling legowo, saling memaafkan, supaya itu tadi keluarga itu sangat berharga karena betul. Terus ini ada dari Kang Sodikin Ceblok, katanya bahagiakan mereka dengan keberhasilanmu. Nah iya tadi keberhasilanmu yang tadi lirik yang terakhir, untuk tampil perkasa bagi kamu putra, bagi kami putra putri yang siap berbakti, ya mungkin itu makna dari itu ya. Jadi memang kebahagiaan orang tua itu adalah tidak muluk-muluk sebenarnya. Betul. Orang tua itu akan melihat bahagia kalau anaknya juga bahagia. Betul sekali. Kan? Dan kadang-kadang orang tua tidak memandang seberapa sih yang dihasilkan oleh anak kita, tapi orang tua itu melihat prosesnya gitu, segimana sih anak saya bisa berusaha untuk saya gitu. Itu yang lebih berharga. Jangan pernah dinilai dari materinya, tapi dinilai dari prosesnya, dari keinginan kita untuk membahagiakan orang tua. Karena sekali lagi bahwa memang yang tidak kalau seandainya materi, harta, ada lirik ya nih ya, lirik ini lagu dangdut sih. Betul. Harta mudah dicari, iya, cinta hanya sekali. Jadi intinya cinta kasih sayang. Betul. Sama orang tua tuh gak bisa ditemukan di orang lain gitu. Jadi memang kalau harta itu gampang dicari, tapi kasih sayang susah. Itu kalau kita membayar orang pun rasanya tidak, itu kasih sayang itu nggak bisa dibayar. Betul. Jadi makanya kalau mau membayar apa yang sudah diberikan oleh orang tua ya harus berbakti dengan memberikan kasih sayang. Bukan hanya ibaratnya ya seorang anak dididik dengan kasih sayang yang tulus, dengan ya segenap rasa cinta kasih sayang yang ada dalam diri orang tua itu, baik ayah maupun ibu, itu pasti akan memberikan dampak yang besar untuk anaknya. Karena sebaik-baiknya anak adalah anak yang bisa membahagiakan orang tuanya dan mendoakannya. Ya. Jadi dalam Islam pun pahala yang tidak akan terputus adalah doa dari anak yang beriman ataupun baik gitu ya, soleh, anak-anak soleh. Oke, jadi kita sudah membahas tentang tadi orang tua, definisi orang tua, definisi anak sudah, tepuk hak anak sudah.
Sekarang kita lanjut ke tepuk 8 fungsi keluarga. Jadi keluarga itu ada fungsinya. Ini kita sudah masuk ke materi yang dari BKKBN sebenarnya ya. Jadi kalau di sini boleh Kang Ade nanti kita putar ya. Jadi memang tadi tepuk hak anak dihafal, tadi ada 4 ya. Hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak partisipasi. Betul. Kalau ini ada tepuk 8 fungsi keluarga. Boleh yang di itu yang bukan Yang di atas ya. Nah, bawahnya. Ini. Nah ya. Mari kita simak baik-baik, kita dengarkan baik-baik. Ada lagu atau tepuk 8 fungsi keluarga, boleh langsung di itu Kak. Bismillah. Ada iklannya. Fungsi keluarga, agama yang pertama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan, mari kita terapkan di dalam keluarga. Keluarga berencana, 2 anak cukup. Nah, jadi tadi di lagu tepuk Nah, ini mungkin yang lebih enak. ya Siapa ya? sama gitu. Ada musik di Keluarga berencana bukan itu Kak Adi. Jadi di sini ada tepuk 8 fungsi keluarga. Jadi kalau dinyanyikan ya, jadi gini lagunya tadi tuh 8 fungsi keluarga, agama yang pertama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan, mari kita terapkan di dalam keluarga. Tuh, jadi fungsi keluarga itu yang pertama itu fungsinya adalah fungsi agama. fungsi agama yang paling utama dan nomor utama lah Ya. pokoknya mah agama. Jadi, Karena menurut saya agama adalah yang penopang utama dari keseluruhan gitu ya. jadi memang orang tua itu keluarga itu adalah fungsinya mengenalkan agama ya. Betul. Memang tidak semua keluarga, maksudnya baik yang di semua keluarga di Indonesia itu kan memiliki agama gitu kan, keyakinan agama Islam ya, Kristen atau agama yang lainnya, Banyak sekali. karena di Indonesia banyak sekali ya Berbagai macam suku, bangsa, agama, tapi kita tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. ya. Terus ada sosial budaya. Nah ini fungsi sosial budaya, berarti fungsi sosial artinya menerapkan bahwa memang manusia itu adalah makhluk sosial. Betul, membutuhkan ya, satu membutuhkan sama satu sama lain. dan budaya. Ya budaya berarti kan budaya yang ada di masyarakat. Betul. Kalau kita di Bongas budayanya apa gitu, kalau di daerah Jangan lain, kita tinggal di Bongas gaya hidupnya seperti di Eropa. ya gitu kan. Terus ada fungsi cinta dan kasih sayang. Tadi cinta dan kasih sayang antara orang tua dan anak ya. Terus fungsi perlindungan tadi. Lagi-lagi ya, lagi-lagi fungsi keluarga adalah fungsi sebagai perlindungan. Terus fungsi reproduksi berarti artinya untuk reproduksi kan. Tadi fungsi reproduksinya anak gitu kan, kita reproduksi karena memang keluarga ya jadi terciptanya sebuah jangan keluarga jadi kalau misalkan udah produksi jangan terlalu muda ya, ya. jangan terlalu sering dan jangan terlalu tua. Nah, terus ada fungsi pendidikan. Keluarga Pendidikan. adalah pendidikan pertama bagi seorang anak ya. Belajar ngomong, belajar jalan, betul. belajar duduk, belajar pakai baju gitu Berangkang. kan. Ya. Berangkang apa itu kan? Ya, jadi bener-bener dari lahir itu Betul. anak diajarin tuh pendidikannya itu sama orang tua yang pertama itu. Betul sekali. Fungsi pendidikan, terus ada fungsi Ekonomi. Nah, di sini ekonomi adalah mungkin ya salah satu faktor, banyak sekali keluarga yang belum siap ya. Iya. Jadi buat teman-teman faktor ekonomi harus harus dipersiapkan ya, harus dipersiapkan. sebelum berkeluarga Ya. intinya Pak. Terus Fungsi lingkungan. lingkungan. Berarti ada juga untuk menjaga lingkungan ya, Mm-mm. agar tetap bersih,
lagi Iya, tetap sehat gitu kan. Jadi 8 fungsi tadi mari kita terapkan dalam keluarga. Betul sekali. Gitu. Jadi Terus kayaknya kalau ini jangan dibesar ya. ya. Jadi memang tapi boleh juga sih. Oke, jadi tadi kalau seandainya tepuk hak anak sudah Iya, ada 4. sudah ada Ya. 4. Tepuk 8 fungsi keluarga udah ada 8. Ada 8 kan 8 Iya, fungsi. 8, Ya, ya. ada 8. Nah, Yang terus terakhir ya ini jangan awas ingat 2 anak lebih baik. 2 anak cukup. Iya 2 anak cukup. 2 anak cukup. Ya, 2 anak cukup. Terus tadi lagunya ini apa? Harta berharga juga udah ya. Harta berharga keluarga men. Dan Tapi ini kita masih ingin menunggu sebenarnya karena ini baru dari Kak Selvi dan Kak Sodikin aja nih yang sudah menyampaikan ke orang pesan dan kesannya di Hari Keluarga Nasional. betul. Jadi kalau seandainya kita beralih ke kita ke ini keluarga gitu kan. Hari Betul. Keluarga Nasional berarti memang berkaitan juga dengan yang namanya pernikahan. Lagi-lagi Betul. kemarin kita sudah bahas pernikahan, usia yang baik untuk menikah itu umur 21 bagi Betul. perempuan, laki-laki 25 tahun. Ini lagi-lagi kembali ke situ loh Kang Ade. Betul, ya, Jadi karena memang dari keluarga ya aratannya dengan pernikahan mungkin ya banget. Jadi persiapan untuk pernikahan itu nggak semudah apa yang kita kira gitu ya. Jadi persiapan itu banyak sekali apa-apa aja yang harus disiapkan dalam ketika kita pengen ngebangun keluarga. ya, betul. Sepertinya kita harus mengingatkan kepada para sobat repro yang masih menonton. Kita nanti akan ada kuis, tapi kuisnya tidak kita tampilkan atau tidak kita langsung di siaran ini. Betul. Karena beda kuisnya. Oke, door Beda prize dari- mungkin ya. Ya, door prize-nya Door mungkin prize. ya. Kalau dilihat dari sini tadi yang sudah berani menyampaikan itu baru Kak Selvi sama Kak Selvi ya. Terus Kak Dani ya, Kak Dani, Kak Selvi sama Kak siapa lagi? Sodikin. Sodikin. Ya, 3 orang ini sudah. Terima kasih. Terima kasih sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Betul. Jangan sampai ketinggalan di kuisnya karena Betul. setelah ini siaran langsung ini selesai, Bunga Serumpi ini selesai, kita akan up ya kuis Betul. yang akan remaja Bunga Peduli Kespro laksanakan. Jadi, untuk memperingati Hari kuisnya Keluarga Nasional. pasti berkaitan dengan keluarga. Ya, betul sekali. Jadi kita mungkin di akhir sesi ya, selamat Hari Keluarga Nasional untuk seluruh keluarga yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kecamatan Bongas. Betul sekali, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Dan juga puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Dan mutiara tiada tara adalah keluarga. Jangan lupa ucapkan terima kasih, jangan lupa ucapkan salam. Betul, Minta maaf, hal-hal yang sepele. kecil, yang sepele kalian ucapin setelah nonton ini kepada orang tua kalian, Ya, pada keluarga kalian. Iya. Begitu. Tuh. Kami segenap apa? tim dari Bongas Bongas Rumpi Rumpi mengucapkan selamat Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional untuk seluruh keluarga nasional. Keluarga di Indonesia. Semoga di Hari Keluarga Nasional ini teman-teman semua mendapatkan Baik anak keluarga, maupun orang tua mendapatkan lebih harmonis lagi betul hubungan sekali. keluarganya, baik dengan komunikasi anak dan orang tua atau orang Betul. tua dan anak gitu kan, apalagi dalam masa pandemi ini kan di rumah aja gitu Betul, kan. dan saling bekerja sama untuk jadi keluarga yang bahagia. Oke, mari kita Closing closing dengan closingnya lagu. ucapan salam dulu kan. Oke. Kita tutup ya. Oke, untuk siaran Bongas Ngerumpi spesial memperingati Hari Keluarga Nasional Betul. sudah di ujung ya, sudah di akhir sesi. Betul. Jadi terima kasih kepada para sobat repro yang sudah menonton. Ya. Jangan lupa setelah ini kita akan up quiz yang akan diselenggarakan oleh Remaja Bongas Peduli Kespro. Jadi terus stay tune di fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro Ya. untuk mengikuti kuisnya. Dan jangan lupa buat teman-teman semua yang lagi di rumah aja,
siaran ini bakalan diupload di YouTube. Oh iya, Ya. YouTube channel Kusuma Bongas. Betul, Jadi Kusuma di Bongas. YouTube silahkan cari searching Ya. channel Kusuma Bongas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, like, Ya. comment, subscribe, Dan dan share. share supaya teman-teman semua tahu gitu ya. Kami segenap tim Rumpi, saya Aden Nur Kapsa. Saya Anggit Heliosinova. Kami Mengucapkan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kalimat, sikap atau apa ya omongan yang Iya, kami omongan yang kurang kurang berkenan berkenan. di para teman-teman, kami sekali lagi minta maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Adalah keluarga. Bye bye. Baik. Kayaknya kita habisin dulu ininya nih. Oke. Halo Mama, saya minta maaf ya. I love you Mama. Selamat pagi emas, selamat pagi abah. Mentari berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiara adalah keluarga.